Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Klisa. Saya akan menyebutkan keunggulan dari modul saya. Modul ajar yang pertama itu memiliki keunggulan visual yang menarik karena disajikan dalam bentuk flipbook interaktif, sehingga pembaca bisa merasakan sensasi seperti membuka buku asli. Tampilan halamannya rapi, penuh warna, dan mudah navigasi. Hal ini membuat mahasiswa tidak cepat bosan dan lebih nyaman saat membaca, berbeda dengan modul yang berbentuk dokumen biasa yang cenderung monoton. Selain tampilannya yang menarik, isi modul juga tersusun sistematis dan mudah dipahami. Setiap bagian memiliki struktur yang jelas, mulai dari tujuan pembelajaran, materi, aktivitas, hingga evaluasi. Desain layout yang teratur dan penggunaan elemen visual seperti gambar serta tabel membantu pembaca memahami isi dengan cepat. Ini sangat membantu mahasiswa dalam belajar secara mandiri maupun digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, adapun modul ajar yang kedua itu seperti keunggulan dari modul ajar yang pertama. Di sini kita melihat keunggulan lainnya adalah modul ini praktis dan fleksibel digunakan karena berbentuk digital. Dan orang-orang yang membacanya atau mahasiswa yang membacanya, siapapun itu, dapat membacanya kapanpun dan dimanapun, hanya dengan perangkat seperti laptop ataupun ponsel. Hal ini sangat sesuai dengan gaya belajar orang-orang atau mahasiswa masa kini yang serba cepat dan berbasis teknologi. Secara keseluruhan, modul ini bukan hanya menarik secara visual, tapi juga efektif meningkatkan minat dan kenyamanan belajar membacanya. Perkenalkan, nama saya Asti Nurlela dengan NIM H05243191. Di sini saya ingin memperlihatkan hasil modul visual interaktif yang saya bikin di Canva dan kemudian saya masukkan ke fitur interaktif Ezen dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 2 dengan dua tema yaitu Pancasila Dasar Negaraku dan menaati aturan di sekitarku. Nah, modul yang pertama itu adalah Pancasila Dasar Negaraku. Di sini ada sampul dan berikutnya ada isi yang di dalamnya mencangkup identitas modul, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, dan kegiatan pembelajaran asesmennya. Di dalam kegiatan pembelajaran ini, ada link pembelajaran dan link kuis yang saya masukkan di modul ini agar bisa diakses dengan cara ditekan saja. Nah, contohnya seperti ini. Beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama. Bersyukur Indonesia. Berbunyi untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Baik, mungkin seperti itu isi dari video pembelajarannya dan juga link kuisnya yang saya masukkan di sini. Nah, berikutnya itu ada bahan pendukungnya seperti gambar-gambar, puzzle yang akan mereka kerjakan secara berkelompok nanti, KPD yang akan mereka kerjakan secara berkelompok dan mandiri. Dan ini berikutnya ada rubrik penilaiannya, yaitu saya menggunakan rubrik penilaiannya dari penilaian sikap dan keterampilan serta penilaian pengetahuan. Nah, begitupun juga dengan modul ajar Pendidikan Pancasila tema kedua, yaitu menaati aturan di sekitarku.
Di sini juga ada sampulnya yang pertama, yang kedua ada isinya yang mencangkup tentang identitas modul, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, kegiatan pembelajarannya, juga saya masukkan video pembelajaran dan link-link kuis. Nah, di sini juga ada asesmennya, bahan pendukungnya berupa gambar-gambar yang akan mereka kerjakan nantinya, dan juga lembar LKPD yang akan mereka kerjakan secara berkelompok dan mandiri. Juga rubrik penilaiannya pun juga sama dengan modul ajar yang pertama. Kelebihan dari modul ini adalah tampilannya yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik, khususnya kelas 2 nantinya. Materinya saya susun dengan bahasa sederhana, dilengkapi dengan gambar, video, dan serta aktivitas yang membuat pembelajaran nantinya lebih menyenangkan dan interaktif. Inovasi dan keunikan modul yang saya buat itu terletak pada penggabungan dua media digital, yaitu Canva dan Kaizen. Canva saya gunakan untuk mendesain tampilan modul agar lebih menarik secara visual. Sedangkan Kaizen saya gunakan untuk menambahkan fitur-fitur interaktif seperti video pembelajaran dan kuis nantinya. Penggunaan Canva dan Kaizen ini membantu pembelajaran nantinya lebih hidup dan menyenangkan di dalam kelas. Jadi, siswa tidak hanya membaca, tetapi juga berinteraksi langsung dengan materi. Nah, modul ini sangatlah bermanfaat bagi peserta didik. Mereka dapat memahami nilai-nilai Pancasila serta pentingnya menaati aturan melalui contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, pembelajaran nanti itu lebih bermakna dan mudah diingat oleh peserta didik. Nah, dalam proses pembuatan modul ini juga, saya sempat mengalami beberapa tantangan seperti masih sulit menyesuaikan isi dengan kemampuan siswa di kelas 2, dan juga baru mempelajari fitur-fitur baru di Kaizen. Jadi, namun berkat kerjasama antar anggota kelompok dan semangat belajar saya bisa mengatasi semua itu dengan baik, sehingga saya bisa menghasilkan modul pembelajaran interaktif ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari modul yang saya buat. Nah, padahal keunggulan modul yang pertama fokus jelas pada aspek sosial, emosional, dan kebinekaan. Relevansi inti kurikulum model ini secara eksklusif mengintegrasikan dua elemen penting dari pencapaian pendidikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Target pembelajaran holistik, tujuan pembelajarannya mencakup ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, memastikan pengembangan siswa yang utuh. Yang kedua, ada integrasi kuat profil pelajar Pancasila. Model ini secara eksklusif merancang kegiatan untuk mencapai 3 dimensi yang sangat relevan dengan topik berkebinekaan global. Siswa diajak untuk mengenal dan menghargai perbedaan identitas teman, bergotong royong, peserta didik aktif bekerja sama dalam kegiatan kelompok sederhana, khususnya saat berdiskusi dan mengisi LKPD. Adapun keunggulan modul yang kedua itu yang pertama pengembangan literasi holistik sesuai CP Bahasa Indonesia. Modul ini secara langsung mendukung 3 elemen penting capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, menyimak dan berbicara. Siswa dilatih untuk memahami instruksi sederhana dan merespons dengan mengemukakan ide secara lisan serta menggunakan kosakata baru. Yang kedua, membaca dan memeriksa. Siswa diajak untuk memahami informasi sederhana dari teks dan media visual seperti kartun, ekspresi, dan video. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang interaktif dan praktis. Aktivitas berpasangan. Kegiatan ini melibatkan aktivitas praktik di mana siswa berpasangan, satu memperagakan ekspresi dan lain menebak serta menyebutkan kata sifatnya. Ini mendorong interaksi dan komunikasi aktif.
pemanfaatan media visual menggunakan media konkret seperti kartu ekspresi wajah, senang, sedih, marah, takut, dan video pendek sebagai stimulus yang sesuai untuk gaya belajar siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustanti dengan NIM 1052436. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan keunggulan dari modul yang telah saya buat. Nah, sebelumnya itu modul yang telah saya buat itu adalah modul ajar untuk anak SD kelas 3 dengan mata pelajaran matematika. Jadi di sini saya telah membuat dua modul, yaitu dengan topik pertama itu yaitu bilangan caca sampai 100 dengan tema angka di sekitarku. Kemudian yang topik yang kedua yaitu kalimat matematika dengan tema bermain dan berhitung. Nah, langsung saja kita masuk pada penjelasan keunggulan modul ajarnya. Jadi modul yang pertama itu dengan topik bilangan caca sampai 100 dengan tema angka di sekitarku. Nah, jadi keunggulan dari modul ini yang pertama itu mengajarkan konsep aljabar dasar atau nilai yang tak diketahui oleh siswa. Nah, kemudian yang kedua kegiatan kontekstual dan menarik dengan benda sekitar. Dan kemudian yang ketiga, refleksi guru dan siswa itu sudah lengkap. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu asesmen formatif dan sumatif sudah jelas. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan modul ajar yang kedua, yaitu dengan topik kalimat matematika dan tema bermain dan berhitung. Nah, jadi keunggulan dari modul yang kedua ini, yang pertama itu pembelajaran menyenangkan lewat permainan dan cerita nyata. Kemudian menanamkan pemahaman tanda sama dengan, tanda tambah dengan tanda kurang. Dan kemudian selanjutnya mendorong kerjasama dan komunikasi antar siswa. Dan kemudian yang terakhir itu asesmen penilaiannya menekankan pemahaman makna, bukan sekedar hasil hitung saja. Dan kemudian kesimpulannya, jadi kedua modul ini sangat sama-sama dirancang, kontekstual, dan menarik untuk siswa kelas 3 SD. Dan modul bilangan caca menekankan logika berpikir dan mengenal konsep aljabar sederhana, sedangkan modul kalimat matematika fokus pada pemahaman makna seperti operasi hitung melalui kegiatan bermain. Nah, jadi keduanya ini sangat efektif untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kerjasama melalui profil pelajar Pancasila. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rafika, mahasiswa PGSDC Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil modul ajar PPKN saya, yaitu fase C, kelas 6, dengan tema mengamalkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, modul ini saya rancang berdasarkan kurikulum Merdeka dengan pendekatan problem based learning atau PBL dan project based learning yaitu PJBL, agar siswa dapat belajar secara aktif, berpikir kritis, serta menumbuhkan karakter Pancasila melalui kegiatan nyata di sekolah dan di lingkungan sekitar. Nah, adapun kelebihannya yaitu yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, di mana modul ini dirancang agar siswa menjadi subjek aktif melalui diskusi, proyek, dan refleksi nilai Pancasila. Dan yang kedua adalah menggunakan model pembelajaran inovatif, PBL dan PJBL, di mana pembelajaran berbasis masalah dan proyek membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta bekerja sama memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.
Nah, adapun yang ketiga yaitu integrasi profil pelajar Pancasila, di mana modul ini menumbuhkan karakter gotong royong, toleransi, bernalar kritis, dan mandiri sesuai dengan tujuan utama kurikulum Merdeka. Dan yang keempat adalah kegiatan autentik dan kontekstual, yaitu di mana aktivitas belajar dikatakan langsung dengan kehidupan nyata seperti kebersihan kelas dan sikap toleransi di sekolah. Nah, adapun yang kelima yaitu asesmen autentik dan bervariasi, di mana penilaian dilakukan melalui observasi, produk proyek, dan refleksi diri, bukan hanya tes tertulis, sehingga menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Adapun yang keenam yaitu media dan sumber belajar kreatif, di mana modul memanfaatkan media digital seperti video, Canva, atau Heizen yang menarik dan interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, Demikian presentasi saya mengenai modul ajar PPKN fase C tema gotong royong. Semoga modul ini dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berkarakter Pancasila. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.